Assalamualaikum. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tami, Reza, dan Adit izin untuk memaparkan mengenai modul persediaan. Selamat menyimak. Jadi yang harus kita ketahui pertama kali dan harus kita sadari bahwa setiap pelaksanaan tata kelola pemerintahan pasti didasari oleh suatu peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum atau pedoman dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Nah, berikut merupakan dasar hukum yang berlaku dalam pengelolaan modul persediaan. Setelah kita mengetahui dasar-dasar hukum apa yang digunakan sebagai pedoman modul persediaan, maka kita juga perlu mengetahui mengenai kebijakan akuntansi apa saja yang diterapkan dalam modul persediaan. Yang pertama, mengenai kebijakan akuntansi dalam pengakuan, yakni persediaan ini diakui pada saat potensi manfaat ekonomi diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Lalu, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan harus dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Lalu, setelah kita mengetahui kebijakan pengakuan, kita tidak lepas dari adanya kebijakan pengukuran yang menilai sebenarnya berapa sih nilai atau biaya dari persediaan tersebut. Jadi, apabila diperoleh dengan pembelian, maka persediaan diukur dengan biaya perolehan. Sedangkan apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka persediaan akan diukur berdasarkan biaya standar. Dan apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan, maka persediaan akan diukur dengan nilai wajar. Selanjutnya, mengenai kebijakan dalam segi pengungkapan. Jadi, persediaan ini akan disajikan dalam neraca sebesar nilai moneter dan juga dijelaskan kebijakan akuntansi dan penjelasan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Sebelum kita membahas mengenai persediaan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan BMN atau barang milik negara. Jadi, barang milik negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam hal ini, perolehan lainnya yang sah meliputi 1. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Kedua, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Ketiga, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan yang keempat, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Barang milik negara dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu aset lancar, yang kedua aset tetap, dan yang ketiga aset lainnya. Sedangkan persediaan sendiri merupakan satu subkomponen dari aset lancar. Setelah kita mengetahui kerangka dasar dalam kategorisasi barang milik negara, kita mulai membahas mengenai persediaan. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, persediaan berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Mengenai ruang lingkup tentang persediaan, persediaan dibagi menjadi 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah barang atau perlengkapan yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, yang dibedakan menjadi 3 subkomponen yang meliputi barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai. Kemudian, ruang lingkup yang kedua adalah barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Kemudian, ruang lingkup yang ketiga adalah
barang yang digunakan dalam proses produksi jika pemerintah memproduksi sendiri atau swakelola. Swakelola ini dibedakan menjadi 3 subkomponen lagi yang meliputi barang baku atau supplies, barang dalam proses atau setengah jadi, dan barang jadi. Pembagian persediaan berdasarkan akun. Persediaan dibedakan atas akun-akun, barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, kemudian hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Berikut merupakan akun-akun persediaan yang telah dilengkapi dengan kode akun serta penjelasan terkait persediaan dalam akun tersebut. Dalam modul persediaan, terdapat 2 siklus dalam pengelolaan persediaan. Yang pertama yaitu siklus perolehan atau persediaan masuk, yang berfungsi untuk mencatat penambahan persediaan yang terjadi akibat pembelian, hibah masuk, dan transfer masuk. Siklus yang kedua adalah siklus persediaan keluar, yang berfungsi untuk mencatat pengurangan persediaan yang diakibatkan oleh pemakaian, hibah keluar, dan transfer keluar. Setelah kita mengetahui adanya 2 proses atau siklus dalam pengelolaan persediaan dalam sistem informasi akuntansi pemerintah, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai alur proses dalam kedua siklus tersebut. Yang pertama, dalam proses pengadaan atau pembelian. Jadi, pengadaan ini dapat menggunakan 2 mekanisme, yaitu mekanisme kontraktual maupun non-kontraktual. Prosesnya akan diawali dari permintaan pengadaan persediaan dari unit teknis yang ditandai dengan dokumen purchase requisition, kemudian dilanjutkan pembelian ke pihak ketiga atau supplier dengan dokumen purchase order, lalu barang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dari pihak ketiga kepada satker dengan dokumen berupa berita acara serah terima, lalu barang akan dicek kesesuaiannya dengan spesifikasi. Apabila telah sesuai, maka barang akan disimpan di gudang dan pencatatan barang masuk akan dilakukan. Lalu bagaimana dengan siklus persediaan keluar? Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa siklus persediaan keluar ini dapat terjadi apabila adanya pemakaian, penjualan atau penyerahan kepada masyarakat, pemberian ke entitas atau satker lain, maupun penghapusan. Prosesnya akan diawali dari permintaan barang persediaan dari unit teknis, lalu akan dicek ketersediaannya di dalam gudang, lalu akan dilanjutkan dengan penyerahan barang kepada unit teknis, dan setelah itu akan dilakukan pencatatan barang keluar pada kartu persediaan. Kemudian kita akan masuk ke bagian gambaran umum aplikasi dari modul persediaan. Nah, pada saat kita membicarakan gambaran umum aplikasi dari modul persediaan, maka saat ini kita sedang membicarakan bagaimana penerapan atas sistem informasi akuntansi pemerintah dalam modul persediaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa modul persediaan merupakan bagian dari aplikasi sakti yang berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi barang persediaan, pembuatan jurnal transaksi, dan pembuatan laporan persediaan. Nah, karena dalam pelaksanaannya itu sudah menggunakan aplikasi sakti, maka dalam proses pelaksanaan modul persediaan pun sudah mengalami otomatisasi di dalamnya. Kemudian apa aja sih ruang lingkup dari modul persediaan ini? Terdapat 7 ruang lingkup modul persediaan. Yang pertama yaitu migrasi data saldo awal. Nah, migrasi data saldo awal ini merupakan proses di mana catatan atau saldo persediaan tahun lalu akan dibawa ke tahun berikutnya. Kemudian yang kedua adalah setup metode pencatatan dan penilaian. Nah, pada saat kita menggunakan modul persediaan ini, kita harus memilih terlebih dahulu metode mana yang akan kita pakai dalam melakukan pencatatan maupun penilaian. Kemudian pencatatan referensi kode barang, kemudian mekanisme pencatatan transaksi, yaitu mulai dari pembelian atau masuknya persediaan, hingga penggunaan atau keluarnya persediaan. Kemudian tutup buku, pelaporan, hingga konsolidasi.
Nah, output apa aja sih yang dihasilkan dari modul persediaan ini? Yang pertama akan menghasilkan buku persediaan. Jadi nanti setiap item ataupun persediaan itu akan tercatat di dalam buku ini. Kemudian yang kedua adalah laporan persediaan. Nah, laporan persediaan ini akan berisi rekap dari catatan atas persediaan. Dan yang terakhir adalah laporan posisi persediaan di neraca. Nah, laporan posisi persediaan di neraca ini akan menunjukkan berapa posisi persediaan di neraca saat itu. Nah, saat ini kita sedang melihat bagaimana gambaran umum aplikasi berupa keterikatan ataupun ketergantungan antara modul aset tetap dan persediaan dengan modul-modul lainnya di dalam aplikasi Sakti. Nah, karena modul persediaan dan aset tetap ini merupakan bagian dari aplikasi Sakti, maka modul ini juga akan terintegrasi dengan modul-modul lainnya. Nah, contohnya adalah modul aset tetap dan persediaan itu akan menghasilkan jurnal aset dan persediaan. Nah, jurnal aset dan persediaan ini akan masuk ke dalam modul general ledger dan pelaporan. Nah, bagaimana integrasinya dengan modul komitmen? Modul komitmen akan memberikan informasi berupa BAST, BAPP atau BAKP atas barang yang telah dilakukan pembelian dan kesesuaian dengan barang yang ada, sehingga dalam pencatatannya akan mengurangi duplikasi penginputan. Kemudian integrasi antara modul aset tetap dan persediaan dengan modul bendahara, yaitu modul bendahara itu nanti akan memberikan informasi berupa kwitansi atas barang persediaan yang telah dilakukan pembelian dan kesesuaian dengan barang yang ada, sehingga atas pencatatannya tersebut juga akan mengurangi yang namanya duplikasi penginputan. Kemudian bagaimana integrasi antara modul aset tetap dan persediaan dengan proses akuntansi dan pelaporan apabila kita lihat, yaitu modul persediaan ini akan melakukan pembentukan jurnal closing atas jumlah yang telah dipakai dan yang tersedia pada penutupan pelaporan. Nah, kemudian siapa unit yang akan menggunakan modul persediaan ini dalam tiap-tiap satker? Terdapat dua unit yang akan menggunakan modul persediaan ini. Yang pertama adalah unit akuntansi kuasa pengguna barang atau UAKPB sebagai satker induk. Nah, jadi ini merupakan unit yang akan melakukan eksekusi atas pencatatan dari persediaan. Ketika suatu instansi membeli barang, nah pencatatannya akan dilakukan di dalam UAKPB ini. Kemudian apabila instansi tersebut memiliki yang namanya satker pembantu, maka terdapat unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang yang akan melakukan pencatatan modul persediaan juga. Nah, namun dalam pelaksanaannya, karena UAKPB dan UAPKPB ini sudah terintegrasi satu sama lain, maka tidak memerlukan yang namanya kirim ataupun saling menerima data satu sama lain karena sudah menggunakan single database di dalamnya. Kemudian kita masuk ke dalam prosedur pengendalian dalam modul persediaan. Nah, ada dua pengguna di dalam modul persediaan dengan dua kewenangan pula. Yang pertama yaitu adalah operator dan yang kedua adalah approver. Operator itu secara umum bertugas untuk melakukan perekaman transaksi atau menginput datanya. Nah, wewenang apa saja yang dimiliki oleh seorang operator? Yang pertama adalah melakukan setup metode pencatatan dan penilaian, melakukan pencatatan referensi kode barang, melakukan perekaman transaksi, melakukan koreksi persediaan, melakukan pencatatan transaksi inventarisasi fisik persediaan, melakukan pencetakan laporan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah approver. Approver ini akan melakukan persetujuan atas data yang telah diinput oleh operator sebelumnya. Nah, wewenang yang dimiliki oleh approver antara lain, yang pertama adalah verifikasi, yang kedua persetujuan, dan yang ketiga adalah tutup buku. Nah, hubungan antara modul persediaan dengan modul-modul lainnya bisa dilihat pada diagram yang ada di layar. BAST dari komitmen akan menjadi dasar pencatatan transaksi pembelian barang persediaan. Kemudian, administrator akan menyediakan data referensi. Persediaan melakukan pencatatan atas keluar masuknya barang persediaan, melakukan opname fisik, dan membuat laporan. Nah, jurnal transaksi persediaan akan dikelola oleh general ledger atau pelaporan. Kemudian kita masuk pada alur proses pada modul persediaan.
Yang pertama, kita akan melakukan setting metode terlebih dahulu, kemudian akan melakukan migrasi referensi dan transaksi, dan pada saat jalannya tahun anggaran tersebut, transaksi-transaksi yang terjadi misal adalah transaksi masuk, transaksi keluar, transfer masuk atau keluar, koreksi, maupun opening fisik. Kemudian akan ada persetujuan yang akan menghasilkan laporan, dan setelah mendapat persetujuan akan melakukan tutup buku, kemudian akan menghasilkan laporan MAT. Kemudian kita masuk ke dalam bagian migrasi saldo awal. Nah, dalam proses migrasi saldo awal ini, kita akan menggunakan dua ADK yang akan dimigrasi. Yang pertama adalah ADK referensi dan yang kedua adalah ADK transaksi. Kedua ADK ini merupakan hasil dari pembuatan di dalam aplikasi persediaan, sehingga migrasi saldo awal ini hanya dilakukan oleh Satker yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi persediaan. Kemudian ADK referensi dan ADK transaksi ini akan diproses di dalam modul persediaan sehingga menghasilkan laporan hasil migrasi. Sedangkan aplikasi persediaan akan menghasilkan laporan rincian. Nah, antara laporan rincian dan laporan hasil migrasi akan dilakukan pencocokan di antaranya. Kemudian, migrasi persediaan ini merupakan kegiatan memindahkan saldo barang yang ada di periode Desember tahun anggaran yang lalu ke tahun anggaran berikutnya. Satker baru tidak perlu melakukan proses ini. Kemudian, migrasi persediaan ini hanya dilakukan sekali sepanjang pemakaian sakti dan dilakukan sebelum transaksi persediaan yang lain akan diinputkan. Terdapat beberapa catatan dalam proses migrasi saldo awal. Nah, yang pertama yaitu akan diawali dengan tutup periode November tahun anggaran yang lalu. Kemudian terdapat dua ADK migrasi seperti yang sudah disebutkan yang akan diupload secara berurutan, yaitu referensi kemudian data transaksi. Yang ketiga, pada proses ini akan memastikan kesesuaian data dari hasil cetakan masing-masing aplikasi, yaitu antara aplikasi persediaan dan modul persediaan. Kemudian migrasi data transaksi bisa diulang selama belum dilakukan persetujuan. Diakhiri dengan tutup periode Desember tahun anggaran yang lalu, dan yang terakhir, data persediaan yang gagal dimigrasi atau yang belum masuk dalam aplikasi persediaan bisa diinputkan melalui menu saldo awal. Kemudian, dalam melakukan penggunaan dari modul persediaan di aplikasi Sakti ini, kita diharuskan untuk menyeting terlebih dahulu dua metode yang akan kita gunakan. Metode apa saja? Yang pertama adalah melakukan setting pada metode pencatatan. Nah, dalam metode pencatatan ini menggunakan metode perpetual, yaitu metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara langsung setiap kali keluar masuknya barang dan berkesinambungan sesuai dengan nilai dan harga pokok pada setiap transaksinya. Kemudian kita melakukan setting pada metode penilaian. Nah, terdapat 3 pilihan metode penilaian yang akan kita gunakan dalam melakukan penilaian terhadap persediaan kita di akhir masa pelaporan nantinya. Yang pertama adalah menilai disajikan ataupun menyajikan nilai berdasarkan harga satuan terakhir atau HPT. Yang kedua adalah menyajikan persediaan tersebut berdasarkan harga rata-rata. Dan yang terakhir adalah menyajikan persediaan tersebut menggunakan metode FIFO. Namun pada saat ini metode FIFO belum digunakan oleh pemerintah dengan beberapa alasan teknis dan lainnya. Sehingga saat ini pemerintah masih menggunakan metode harga satuan terakhir atau HPT. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa aplikasi persediaan menggunakan metode pencatatan perpetual dan pelaporan secara periodik. Kebijakan penilaian persediaan saat ini yang boleh digunakan adalah metode penilaian HST atau harga satuan terakhir. Nah, dalam menghitung HST, kita menggunakan rumus sebagai berikut. NP sama dengan KIP dikali HP, di mana NP merupakan nilai per jenis persediaan pada tanggal neraca, KIP merupakan kuantitas atau jumlah persediaan pada tanggal pelaporan dalam satuan unit berdasarkan laporan persediaan, dan HP merupakan harga pembelian terakhir persediaan dalam satuan rupiah per unit berdasarkan faktur pembelian. Nah, jadi semisal dalam suatu instansi atau satker dalam periode anggaran tersebut melakukan 5 kali pembelian persediaan dan pada saat masa pelaporan ternyata
Persediaan dari pembelian keempat itu masih tersisa. Namun dalam melakukan penilaian di akhir masa pelaporan tersebut, kita tetap menilai semua persediaan yang tersisa tersebut menggunakan harga yang terakhir kali, yaitu harga dari pembelian yang kelima. Kemudian kita masuk ke dalam proses pencatatan referensi kode barang. Pencatatan referensi kode barang ini akan dilakukan oleh UAKPB pada level operator modul persediaan. Kemudian, referensi kode barang persediaan UAKPB ini mengikuti referensi kode barang UAKPB. Pencatatan referensi kode barang dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi kode barang dan akun persediaan yang sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Pencatatan referensi kode barang persediaan menggunakan menu referensi submenu pengelola barang persediaan. Di sini ada jenis pencatatan. Yang pertama ada pencatatan saldo awal. Pencatatan transaksi saldo awal dilakukan terhadap barang persediaan yang telah dimiliki dan atau dikuasai sebelum tahun anggaran berjalan. Kemudian yang kedua ada jenis persediaan masuk. Pencatatan transaksi persediaan masuk dilakukan terhadap barang persediaan yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan. Lalu yang ketiga ada jenis pencatatan transaksi persediaan keluar. Pencatatan transaksi persediaan keluar dilakukan terhadap penggunaan atau penyerahan dan atau penghapusan barang persediaan yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Kemudian yang keempat ada koreksi persediaan. Pencatatan transaksi koreksi persediaan dilakukan terhadap kesalahan proses pembukuan barang persediaan. Lalu yang kelima, ada pencatatan inventarisasi fisik persediaan. Pencatatan transaksi inventarisasi fisik persediaan dilakukan terhadap barang persediaan dengan membandingkan antara catatan pembukuan pada modul persediaan dengan saldo barang secara fisik. Oke, masih di mekanisme pencatatan transaksi. Yang pertama ada transaksi masuk pembelian. Transaksi masuk pembelian ini bersumber dari data pembelian dari modul komitmen. Kemudian proses pencatatan masuk melalui pembelian ini dengan melakukan pendetailan terhadap persediaan. Kemudian data sumber yang digunakan adalah BHST maupun dokumen lainnya yang sah. Lalu ada transaksi masuk selain pembelian. Nah, transaksi pengeluaran barang persediaan untuk penggunaan atau pemakaian. Kemudian dokumen sumber yang digunakan adalah bond, permintaan barang persediaan. Lalu yang ketiga, transaksi keluar habis pakai. Di situ ada saldo awal, ada transfer masuk, hibah masuk, rampasan, dan perolehan lainnya. Kemudian transaksi keluar selain habis pakai. Ada transfer keluar, usang, rusak, keluar lainnya, dan penghapusan usang atau yang rusak. Oke, selanjutnya masih dalam mekanisme pencatatan transaksi bagian koreksi. Koreksi ini dilakukan tanpa melalui kegiatan opening fisik. Kemudian koreksi dilakukan atas kesalahan jumlah barang, nilai barang, dan dalam kesalahan kodifikasi barang. Koreksi juga harus mendapatkan persetujuan oleh user approval. Koreksi atas kesalahan kodifikasi barang dilakukan dengan cara reklasifikasi, baik reklasifikasi antar sesama kode barang persediaan maupun reklasifikasi keluar barang persediaan ke aset tetap dan atau reklasifikasi masuk barang persediaan dari aset tetap. Lalu koreksi persediaan dapat dilakukan untuk proses pembatalan transaksi transfer keluar secara online yang telah disetujui oleh satker pengirim tetapi belum dilakukan transfer masuk oleh satker penerima. Masih dalam mekanisme pencatatan transaksi bagian inventarisasi fisik persediaan. Pencatatan transaksi inventarisasi fisik persediaan dilakukan terhadap barang persediaan dengan membandingkan antara catatan pembukuan pada modul persediaan dengan saldo barang secara fisik. Kemudian hasil berita acara offline fisik tadi akan diinputkan ke dalam modul persediaan dan akan menjadi saldo akhir barang persediaan. Pencatatan transaksi inventarisasi fisik persediaan dilakukan oleh operator menggunakan menu transaksi inventarisasi fisik.
Kemudian hasil inputan offline basic ini harus disetujui terlebih dahulu oleh KPB dengan user approval. Oke, kemudian mekanisme tutup buku. Tutup periode merupakan proses pemindahan saldo pada periode bulanan. Tutup buku pada modul persediaan itu terdiri dari 14 periode. Di antaranya 12 periode adalah periode normal. Kemudian satu periode berikutnya adalah periode unaudited atau periode ke-13. Dan satu periode berikutnya itu periode audited atau periode ke-14. Tutup buku pada modul persediaan dilakukan oleh approver dengan menjalankan menu tutup buku periode. Sebelum melakukan tutup periode, approver wajib memastikan semua transaksi pada periode yang akan ditutup sudah diinput dan diverifikasi dengan benar. Approver harus melakukan penutupan periode modul persediaan bulan sebelumnya sebelum melakukan persetujuan transaksi bulan berjalan. Oke, selanjutnya mekanisme pelaporan. Di sini ada beberapa contoh terkait laporan-laporan yang dibuat dalam modul persediaan. Yang pertama ada laporan buku persediaan, kemudian yang kedua laporan persediaan, yang ketiga laporan rincian persediaan, yang keempat laporan daftar transaksi persediaan, kemudian laporan mutasi barang persediaan, laporan posisi persediaan di neraca, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada mekanisme konsolidasi. Dalam hal UAKPB membentuk UAPKPB, konsolidasi pada tingkat UAKPB dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, konsolidasi tingkat UAKPB dilakukan untuk menggabungkan semua data transaksi persediaan dari level UAPKPB. Kemudian, operator UAKPB dapat melakukan pencetakan laporan konsolidasian dengan satker UAPKPB setelah transaksi persediaan dilakukan persetujuan oleh approver. Lalu, laporan persediaan konsolidasian tingkat UAKPB dapat dicetak dari menu cetak oleh operator UAKPB. Selanjutnya kita akan membahas risiko dan pengendalian dalam modul persediaan. Kira-kira risiko apa saja yang ada dalam modul persediaan dan bagaimana cara pengendaliannya? Oke, risiko yang pertama, data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Pada modul persediaan terdapat data induk terkait yang berpotensi tidak akurat dan tidak valid. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan pada data induk sakti bisa berimplikasi pada kekeliruan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan persediaan pada laporan keuangan. Nah, bagaimana cara mengendalikan risiko tersebut? Di sini ada dua bentuk pengendalian data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Pengendalian yang pertama itu pengendalian integritas pemrosesan data. Bentuk-bentuk pengendalian aplikasi berupa pengendali input, proses, dan output dapat digunakan untuk meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk. Kemudian pengendalian yang kedua itu bisa dengan pembatasan akses pada data induk. Jadi pengendalian akses dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak punya wewenang melakukan perubahan data induk terkait modul persediaan. Pembagian atau pemisahan tugas dan peran para pengguna aplikasi dapat diterapkan. Selain itu, pengendalian terhadap pusat data diterapkan dalam angka mencegah akses yang tidak sah. Kemudian resiko yang kedua yaitu kehilangan dan kerusakan pada data. Ancaman berupa data induk yang rusak dan hilang pada modul persediaan berpotensi terjadi. Kebakaran, kebanjiran, sabotase atas pusat data di mana data disimpan dapat terjadi sewaktu-waktu. Pelindungan yang kurang memadai atas infrastruktur TIK
beresiko mengancam keberlangsungan sistem. Nah, untuk mencegah resiko kehilangan dan kerusakan data tersebut, di sini ada beberapa pengendalian. Ada 2 pengendalian. Yang pertama, backup atas data. Langkah antisipatif berupa melakukan backup atas data secara rutin dapat dilakukan agar jika sewaktu-waktu data rusak atau data hilang, ada data yang dapat dipulihkan pada sistem. Kemudian, pengendalian yang kedua, menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan. Dalam kondisi tertentu, ketika ada kendala pada infrastruktur sistem yang gagal berfungsi, misalkan pusat data mengalami kebakaran atau kerusakan parah, maka organisasi harus dapat melakukan mitigasi dengan mengandalkan pada pemulihan sistem akibat musibah. Organisasi hendaknya mempunyai kemampuan untuk pemulihan operasional, misalnya memiliki cadangan pusat data yang terletak di lokasi yang lain atau di kota. Oke, selanjutnya kita ke resiko yang terakhir, yaitu inefisiensi pembelian persediaan. Jadi kemungkinan satuan kerja atau satker membeli persediaan yang tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan dapat terjadi. Hal ini jika satker mendelegasikan pengadaan atau pembelian persediaan pada unit masing-masing secara independen. Selain itu, kurangnya review yang memadai dari pejabat yang berwenang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Maka dari itu, untuk mencegah resiko ini terjadi, harus dilakukan pengendalian-pengendalian. Di sini ada 2 pengendalian. Yang pertama, adanya review dan persetujuan dari pejabat. Langkah antisipatif untuk mencegah inefisiensi pembelian persediaan adalah dengan melakukan review yang cukup dan persetujuan oleh pejabat yang berwenang di satuan kerja atau satker. Kemudian pengendalian yang kedua adalah sentralisasi dan koordinasi fungsi pengadaan atau pembelian. Dengan menerapkan fungsi pengadaan atau pembelian yang tersentralisasi dan saling berkoordinasi antara unit satu dengan unit lainnya, dapat mencegah pembelian persediaan yang sebenarnya tidak perlu atau tidak perlu dilakukan oleh unit tertentu. Jika terdapat persediaan yang tidak terpakai di salah satu unit, dapat digunakan oleh unit lainnya yang memerlukan. Tidak perlu membeli ulang persediaan tersebut. Hal ini sesuai dengan lingkup pengelolaan BUMN atau barang milik negara. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.